Hai, hari ini kita ada di episode pertama dari The Beauty Investigation, satu segmen terbaru dari Female Daily, di mana kita bakal membahas dan menjawab secara detail mengenai isu-isu seputaran dunia kecantikan. Plus nggak jarang juga isu tersebut atau pertanyaan yang menarik itu datang dari FD member. Di episode kali ini yang menariknya itu adalah ini satu episode yang bisa dibilang sesuai banget sama value-nya Female Daily yang emang lagi digadang-gadang banget gitu akhir-akhir ini. Kita bakal bahas tentang sustainability di dunia kecantikan. Nah, ada beberapa FD members lah ya gitu yang kita perhatiin setelah kita bikin polling, terus udah gitu setelah kita baca dari FD Talk tuh ada banyak banget pertanyaan yang serupa lah yang masuk gitu. Beberapa di antaranya nih aku bacain juga, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan beauty sustainability? Apakah hanya sebatas kita habis membeli beauty products, lalu mengumpulkan kemasan bekas pakainya, lalu kita taruh lagi ke tempat pengolahan sampah? Kemudian ada juga yang mempertanyakan gitu ya tentang banyak banget nih beauty brand yang overclaim gitu mengenai keterlibatan mereka dalam berusaha menjaga bumi dan juga dalam menerapkan konsep produk mereka dapat didaur ulang. Apakah itu suatu hal yang cuman gimmick aja gitu, banyak juga yang mempertanyakan hal itu. Ada juga yang mempertanyakan apakah sustainability hanya mengumpulkan packaging gitu, hanya menaruh botol-botol kosong ke tempat kayak polnya gitu ya, di satu tempat kita di polling gitu, ditaruh produk-produk tersebut. Apakah cuman itu atau ada hal lain yang sebenarnya lebih luas daripada itu? Sebenarnya menurut aku dari beberapa pertanyaan ini tuh kelihatan bahwa banyak banget FD member yang udah curious dengan permasalahan ini, tapi mungkin banyak juga yang masih bingung gimana memulainya. Ini juga kelihatan dari pertanyaan berikutnya yang cukup banyak juga kita lihat di FD Talks gitu ya, ataupun di polling tersebut, gimana sih caranya untuk lebih sustainable dalam dunia kecantikan ini gitu. Karena kalau misalnya kita lihat checklist dari apa yang disebut dengan sustainability itu banyak banget, bisa bikin orang jadi malas memulai gitu karena terlalu banyak gitu, jadi akhirnya mereka tidak melakukan apapun. Nah, maka dari itu kayaknya akan menarik banget kalau aku melakukan investigasi soal aksi nyata di bidang sustainability yang udah dilakukan sama sebuah beauty company yang akan kita kunjungi sekarang. Hai Mas Aan, apa kabar? Terima kasih sudah diperbolehkan datang ke office yang keren banget. Kita bakal tanya-tanya sedikit tentang sustainability yang sudah dilakukan oleh Avo Group. Tapi sebelumnya mungkin Mas Aan mau nyapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman semuanya, saya Nugraha Pakerti, CEO dari Avo. Senang bisa bincang-bincang di sini untuk kita main di Avo dan ngejelasin beberapa hal tentang apa yang udah dilakuin Avo di konteks sustainability. Oke, aku banyak pertanyaan sih Mas gitu, dan khususnya dari para member juga beberapa udah ada yang nitip pertanyaan lah ke kita gitu. Tapi sebelum itu boleh nggak sih aku diajak keliling dulu? Boleh banget. Karena gosip-gosipnya kalau lihat di Instagram, keren banget nih kantornya gitu kan. Kita jalan-jalan. Konsep kantor kita fleksibel, jadi nggak ada dedicated desk gitu. Ini ada tim community development, komdevnya Avo Skin, Ruby, yang punya komunitas belasan ribu di Indonesia. Iya, tadi juga baru diceritain, seru banget ya komunitinya. Iya, itu ada tim Lakoko dan Avo Skin yang ngumpul jadi satu. Jadi sharing insight, ide itu nggak terkotak-kotak. Bisa ngobrol satu sama lain dan idenya tentunya pasti akan jadi jauh lebih banyak. Oke Mas, nih kalau dilihat di sini banyak banget yang udah bawa tumbler sendiri. Tadi juga aku sempat lihat ada yang mendapatkan produk dari kantor gitu dan pakai paper bag ya gitu. Terlihat secara internal tuh sustainability-nya sudah kejaga gitu kan. Kalau cerita tentang tumbler itu lebih ke caranya sekarang. Kalau kita ngelihat awalnya dari bottom line of business-nya, profit people planet, dan concern kita salah satunya di planet.
yang sebenarnya masih cukup susah kalau kita ngomongin keseluruhan ekosistem itu untuk langsung switch ke tumbler pakai sedotan yang bisa dipakai lagi gitu. Cuman kita mulai dari office, perusahaan menyediakan tumbler, jadi kalau di internal kita minum menggunakan sedotan, mereka masih pakai yang disediakan oleh kantor. Ini langkah kecil sih sebenarnya. Objektifnya kalau ngomongin sustainability kan kebaikan jangka panjang. Tapi harus dimulai dari skop terkecil dan kita mulai dari kantor. Kebijakan-kebijakan kecil ini hopefully nanti bisa mendukung rencana-rencana lain kita yang sudah direncanakan dengan konteks yang lebih besar lagi. Oke. Soalnya kan kalau ngomongin sustainability tuh checklistnya banyak banget ya Mas? Banyak banget, iya. Dan kadang-kadang orang ngerasa, kayaknya aku cuman ganti tumbler aja kayaknya nggak ngaruh. Tapi ternyata ya it works dan itu emang harus dilakukan secara kolektif ya gitu. Kolektif. Walaupun kecil-kecil tapi yang penting bisa dilakukan dengan banyak orang gitu. Kan. Dimulai dari lingkungan terkecil, which is kalau di kantor ini dari tim kantornya Mas Hani gitu. Betul. Ini lantai 3. Ini mix juga tim dari ada Lakoko, tim sales, itu tim sales Avoskin. Ini dari My Skin But Better. Terus mix finance juga ada di sana. Jadi ya menjadi satu. Seru banget sih, ini berarti kan kayak internal co-working space gitu ya jatuhnya ya. Kan tadi kita udah ngomongin soal sustainability nih Mas. Apa sih sebenarnya yang mengawali Avo ini untuk bergerak di bidang itu? Kalau ngomongin tadi objektifnya adalah sebenarnya bisnis itu sebagai tools atau jalan untuk kita menciptakan dampak gitu. Tapi kalau kita ngomong terlalu luas kan kayaknya nggak realistis. Yang kita mulai dari konsep sustainability yang dimulai dari perusahaan. Kita lihat background dari beauty industry sendiri, sampah packaging yang dihasilkan berapa miliar, itu kan cukup merisaukan. Dan kalau kita ngelihat sampah rumah tangga pun juga segitu banyaknya, tambah sampah kosmetik packagingnya, someday itu akan menjadi permasalahan. Dan pernah dengar cerita bahkan di sekitar Jogja aja beberapa kali itu tempat pembuangan akhir ditutup. TPA. Karena saking melimpahnya sampah yang masuk ke sana. Dan pasti kontribusinya kan datangnya dari salah satunya mungkin dari packaging atau kemasan yang ada di kosmetik. Dari landasan itu kita pengen menciptakan dampak yang lebih besar. Tentunya juga ditambah ngelihat deforestasi di mana-mana, kemudian lingkungan laut. Kadang kita lihat kayak orang Jakarta pengen datang ke pantai yang bersih, yang dilihat juga sampah gitu kan. Betul sih. Dan kita pengen kontribusi kembali dimulai dari hal yang kecil untuk kasih sesuatu. Contohnya kita punya 2 concern di Green Beauty dan Blue Beauty konsep. Nah itu boleh dijelasin sedikit nggak sih Mas soal Green Beauty dan Blue Beauty konsep itu? Kalau Green Beauty ini lebih ke lingkungan hijau yang kita berikan manfaat yang lebih banyak. Di Avoskin kita kemarin lakukan reforestasi lahan di Kalimantan. Termasuk Lakoko juga beli lahan untuk dijadikan hutan mangrove. Terus kita lakukan adopsi orang hutan untuk Avoskin 3 ekor. Lakoko juga melakukan adopsi bekantan dan itu bakal terus dilakukan. Tahun ini Lakoko mau nambah 1 ekor bekantan yang diadopsi plus lahan serta pangannya. Sementara kalau yang lain di Blue Beauty lewat Oasis brand yang kemarin kita baru launch 2021, gimana area lautan itu bisa jauh lebih sehat, sampah plastik bisa berkurang, kemudian ekosistem dari lautan juga lebih baik dengan kita kasih concern hiu tikus yang ada di Pulau Alor melalui kerjasama dengan pihak ketiga Treasure Shark untuk menyelamatkan hiu tikus yang ada di sana melalui support dan langkah kolaboratif dengan konsumen. Iya. Karena memang sebenarnya menyelamatkan hewan-hewan itu salah satu rangkaian yang penting juga ya gitu untuk menerapkan si sustainability tersebut gitu ya Mas ya. Karena kalau ngomongin hutan, laut itu ekosistem di dalamnya kan juga harus dipikirkan. Sekarang deforestasi tadi akibat nanti perluasan zona ekonomi yang kemudian orang akhirnya nggak mempedulikan lahan yang sebelumnya dipakai untuk tempat tinggal satwa kan jadi nggak ada lagi. Harus ada effort dari swasta terlibat dalam gimana kita bisa membantu setidaknya menahan laju itu. Oke. Berarti sebenarnya antara brand dan konsumen itu punya peranan masing-masing juga ya Mas ya? Iya. Gitu, untuk konsumen mungkin lebih mindful,
lebih tahu sekarang udah mulai memilahnya gimana. Dan aku dengar juga nanti mungkin kita akan bahas sedikit bisa mengembalikan botol kosong ke sini kan gitu. Sementara dari brand melakukan banyak hal yang seperti mungkin Mas Aan lakukan ini gitu sekarang ya. Betul. Oke Mas, ada satu lagi yang pengen aku tanyain. Kalau ngomongin soal produk gitu ya, gimana sih sebenarnya Avo sendiri menentukan poin-poin sustainability apa aja yang harus ada dalam produknya? Ya, kita selalu melakukan screening cukup ketat kalau kita ke manufacturer. Dan salah satunya penentuan materials apa yang kita pakai di produknya. Contoh kita punya sheet mask yang bahannya tuh biodegradable, terurai dalam waktu 45 hari. Kemudian sugarcane di kemasan yang ada di Natural Sublime Facial Cleanser-nya Avoskin. Itu dari limbah tebu yang kemudian jadi packaging. Tapi bakal ada yang lain nih, Mbak. Nanti kita langsung ngobrol aja sama manajer OEM dan BDS-nya Avo. Ini Mas Yudan. Halo Mas Yudan. Siap Mas? Iya, kenalin. Halo Arinda. Yudan. Salam kenal Mas. Ya. Oke, jadi tadi aku nanya sih sama Mas Aan gitu, gimana sih sebenarnya cara Avo untuk menentukan poin-poin sustainability di dalam produknya gitu? Apa aja sih poin-poin yang harus? Kalau untuk kita ngeliat dari poin sustainability ya, kita ngeliat dari value brand dulu ya. Pasti, terus abis itu kita ngeliat dari packaging, terus dari bagian formula, terus kayak individual box itu harus kita concern dari arti kata gimana sih caranya kita nyamain kayak dari value brand tersebut. Kayak misalnya kita nggak cukup aja kalau misalnya mungkin tadi udah dijelasin ya sama Mas Aan kayak sugarcane, nggak cukup aja kita sugarcane tapi kita harus tahu nih manufaktur yang dibuat. Otomatis kalau dari manufaktur tersebut kita harus tanya nih, harus dalam, terus kita ngelakuin audit gitu sih. Jadi emang bukan hasil akhirnya aja ya, tapi dari sumbernya pun harus prosesnya pun harus lebih jelas gitu ya. Dan sedikit menambahkan, kadang-kadang impact-nya di situ adalah dari sisi cost. Cost produksi itu untuk kita memilih bahan yang lebih sustainable pasti lebih mahal. Dan kita ada willing untuk ke sana. Kadang-kadang nggak apa-apa, tapi kita memulai narasi tentang penggunaan packaging yang lebih sustainable. Tapi sebenarnya dengan mungkin ke depannya makin banyak brand yang akan melakukan hal serupa, harusnya jadi lebih murah ya? Harusnya lebih murah karena scale of economic-nya kebentuk gitu kan. Mudah-mudahan lebih banyak lagi brand yang bisa melakukan hal tersebut, jadi semuanya bisa lebih affordable dan emang bisa berlaksana dengan lebih baik gitu. Kemarin kita bikin polling sebenarnya di Instagram gitu. Apa sih pertanyaan tentang sustainability yang pengen kalian tahu gitu. Salah satunya itu adalah brand-brand ini tuh sebenarnya overclaim nggak sih atau cuman gimmick nggak sih gitu kan. Nah, aku pengen tahu untuk Avo Group ini kalau dari internal sendiri tuh apa aja sih yang tidak boleh dilakukan atau mungkin jangan bawa botol plastik atau apa dan segala macam gitu. Kalau di internal pakai tumbler udah jadi keharusan. Di sini udah jadi kewajiban. Terus kalau tempat sampah juga kita memulai dengan hal yang simple sih, dengan memilah sampah yang organik dan anorganik itu udah dibedakan. Kemudian dari teman-teman sendiri selalu kita kasih narasi-narasi tentang mengurangi penggunaan plastik kembali, karena kadang kita nggak bisa langsung menghilangkan semuanya. Kayak yang ada order makanan gitu atau minuman datangnya tiba-tiba pakai plastik. Itu sesuatu yang kita nggak munafik, itu masih terjadi gitu. Karena ekosistem keseluruhannya kayak gitu. Yang ada adalah dari sisi kantor, perusahaan kita membatasi bahwa ya di part-part itu kita masih susah untuk mencegah, tapi dari teman-teman sendiri yang menjalani di dalamnya itu kita tekan seminimal mungkin penggunaan plastik sampai ke tahapan bagaimana sampah atau limbah kosmetik dari packagingnya itu masih bisa dikembalikan dan dialihfungsikan untuk sesuatu yang lebih produktif. Dan mereka pun nanti akan mendapatkan benefits dari itu. I see. Nah, kalau itu secara internal, kalau secara community kan aku dengar juga ada Ruby kan, community Ruby. Nah, apakah ada value-value sustainability yang diterapkan juga ke community kah atau? Melalui community Ruby berperan serta untuk kolaborasi dengan konsumen dan juga pihak ketiga untuk kolaborasi ngebikin program-program yang lebih efektif. Kemarin ada penanaman pohon di Lumajang. Sebelumnya juga ada penanaman pohon dengan keinspirasi. Terus itu narasi komunitas itu selalu dilakukan setiap akhir pekan dan ngajakin mereka untuk turut serta ya lifestyle mereka sehari-hari di luar aktivitas yang dijalankan untuk menanam pohon. Jadi emang udah kebawa ke komunitas, kebawa ke konsumen, maksudnya di luar komunitas pun jadi disebarkan seluas mungkin walaupun effortnya mungkin belum sebesar itu misalnya atau dari hal-hal yang kecil tapi mungkin dengan mengajak orang-orang yang jauh lebih banyak hasilnya akan menjadi lebih maksimal gitu. Concernnya kita di sana.
mumpung ada brand director semua di sini, aku mau nanya-nanya sedikit boleh ya? Boleh, silakan dikulik. Kan pasti setiap brand juga punya CSR masing-masing nih. Nah, kalau dari masing-masing brand ini boleh diceritain nggak sedikit apa aja yang udah dilakukan terkait dengan value sustainability? Oke, kalau dari Lakoko, kita bekerja sama dengan sahabat bekantan, Kak. Lalu kita adopsi satu bekantan, namanya Cikita. Jadi bekantan ini dia diselamatkan gitu. Jadi tadinya dia kayak terluka gitu. Sama sahabat bekantan direhabilitasi, jadi dia dikasih pangan, terus ditemuin sama dokter juga supaya kondisi mentalnya lebih baik. Terus disediakan kayak kandang yang baik gitu supaya nanti kalau dia udah benar-benar pulih, nanti dia bisa dilepas di alam bebas. Lepas dia di alam bebas, kita juga beli lahan sebesar 1 hektar yang juga kita tanamin mangrove gitu untuk nanti pangannya bekantan, supaya nanti ketika dia ada di alam luas itu ada habitatnya nih gitu. Dan juga kita akan adopsi satu bekantan lagi, baby bekantan namanya Hani. Baru banget lahir di rescue center dan ini kayak sejarah gitu karena belum pernah ada bayi bekantan yang lahir di rescue center. Oke. Terus kita akan beli lebih banyak lahan lagi dan pastinya kita akan support kebutuhannya Hani sampai nanti dia udah sehat, terus udah besar, bisa dilepas ke alam media lah. Oke, menarik. Nextnya kita membahas tentang program-programnya OC ya? Ya, OC dan OC gimana? Iya, jadi kalau untuk OSI sendiri sebenarnya kita ada beberapa program sih Kak yang udah kita lakuin gitu. Jadi yang pertama itu kemarin kita sempat tuh beach clean up dengan Diverse Clean Action. Jadi itu salah satu NGO juga yang emang concern untuk pembersihan sampah yang ada di sekitar laut atau 3 pantai, dan dari situ kita melakukan pembersihan di 5 titik yang ada di Indonesia gitu. Ada di Banten, Bali, di NTB, Kalimantan Tengah, dan juga Papua gitu. Dan dari situ itu kita juga mengumpulkan kurang lebih ada 6.300 sampah yang terkumpul dengan total beratnya itu sekitar 234.000 kilo gitu. Nah, dari berapa titik tuh Mbak? Dari 5 titik gitu, dan itu baru 5 titik. Bayangin kalau misalkan kita bisa mengumpulkan lebih banyak lagi, pasti sampahnya juga lebih banyak lagi gitu. Jadi harapannya juga kedepannya kita akan melakukan hal lain juga yang bisa untuk mendukung pembersihan sampah-sampah yang ada di sekitaran laut kita. Selain itu juga kita juga kerjasama juga dengan Treasure Shark Indonesia. Jadi itu juga salah satu NGO juga. Jadi mereka ini berfokus untuk melindungi hiu tikus yang ada di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Gitu. Nah, jadi hiu tikus ini juga salah satu spesies dari hiu yang terancam punah dan ditemukannya salah satunya di Pulau Alor. Gitu. Nah, jadi di sini juga kita concern untuk menjaga hiu tikus ini dari ancaman kepunahan. Jadi emang kita mau banget untuk kasih edukasi dan juga awareness juga nih ke audiens bahwa saat ini kondisi laut kita itu seperti ini. Jadi kita harus bersama-sama untuk melindungi laut kita agar lebih bersih. Oke, thank you. Nyambung kan sama yang tadi kita ngomongin sampah, ternyata baru 5 titik aja segini. Iya. Tapi tuh dari hasil pengumpulan itu diapain tuh Mbak? Nah, dari hasil itu dari mereka akan mengirimkan ke pihak yang untuk merecycling. Berarti gitu. Kayak company ya, waste management company gitu ya? Gitu. Dan juga dari OSI dan juga ALFO juga kan kita juga kerjasama juga dengan recycling waste management itu dengan ekosistem. Nah, di sini juga dari kemasan-kemasan OSI yang sudah terkumpul, ininya juga kita mengarahkan dari konsumen kita untuk bisa mengembalikannya ke pihak ekosistem. Dan yang aku dengar juga tintanya juga yang dipakai kayaknya sedikit ya untuk OSI ya, di boxnya dan segala macam ya? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk di boxnya sendiri itu kita meniadakan dari laminasi plastiknya. I see, oke. Karena kalau misalkan udah ada laminasi plastiknya itu biasanya akan lebih sulit untuk didaur ulang gitu. Nah, makanya kita meniadakan laminasi plastik tersebut di semua kemasan. Mantap, luar biasa. Thank you loh informasinya. Nextnya. Kalau Avoskin sendiri kita tuh punya campaign namanya Love Avoskin Love Earth, di mana campaign ini tuh udah start dari tahun 2017 gitu. Jadi memang udah lumayan lama. Selama ini apa aja yang kita lakuin itu pertama mulai dari packagingnya juga kita bikinnya lebih eco-friendly. Kemudian happy banget sebenarnya kita sempat testing di eventnya FDX Beauty waktu itu 2018-2019. Kita waktu itu bikin program Bring Back Battle, di mana orang itu kita mau lihat apakah mereka tuh curious gitu untuk ikutan program ini. Ternyata iya, dan dari situ jadi salah satu DNA, di mana start dari tahun 2021 kita ada kolaborasi sama Wish for Change, dan sekarang malahan nggak cuma sama Wish for Change, tapi kita juga sama partner lain untuk waste managementnya gitu.
Dan fun fact-nya, ternyata kalau misalnya kita mengumpulkan sampah itu, mengolah itu, walaupun nanti akan diolah menjadi barang lain, tapi kita tuh menggerakkan circular economy loh gitu. Jadi nggak cuman untuk lingkungan, tapi juga sosial dari bank sampah yang kerja bareng sama kita. Itu untuk program dari packaging-nya dulu gitu. Dan untuk yang lainnya kita juga ada sempat ada program yang sama WWF 2016, kemudian start dari 2021 kita juga adopsi 3 anak orangutan. Sekarang kita juga lagi persiapan untuk adopsi yang kedua, ada 1 lagi nanti, jadi nggak cuma 3 karena anak orangutan yang kita adopsi itu butuh pendidikan kurang lebih 6-7 tahun Kak. Jadi mereka sekolah untuk nanti kembali ke alam. Jadi kita akan ikut prosesnya, nggak cuma adopsi tapi sampai ke pelepas liaran dan juga kita juga melakukan reforestasi untuk 1 hektar hutan di Kalimantan. Oke. Mudah-mudahan program-program CSR-nya dari setiap brand juga bisa semakin besar lagi ya Mas ya gitu, karena nih luar biasa banget masing-masing brand. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat effort yang luar biasa gitu dan bisa ikutan mendukung gitu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Thank you. Aku tuh penasaran nih Mas, maksudnya bisa dibilang ini kan sebuah sistem kerja kayaknya terlihatnya bebas gitu ya Mas? Iya. Ada pro-nya nggak dari hal tersebut? Maksudnya apa yang mungkin Mas Aan lihat dari sistem Kalau itu? di sistem kerja kayak gini, salah satu yang positif adalah kreativitas dari teman-teman. Karena mereka diberikan kebebasan dan tidak hanya di kantor, tapi di luar. Ada program working from anywhere. Itu 1 bulan kita punya kebijakan 7 hari. Mungkin mau dari Bali, mau dari kampung halaman, selama masih dalam koridor waktu itu masih nggak masalah. Apalagi ibu rumah tangga. Iya betul sih. Yang punya anak, itu moral support yang kita kasih ke mereka untuk mereka bisa membagi waktu untuk mengurus anak dan juga mereka menentukan waktunya sendiri mana yang efektif untuk bekerja. Tapi koridor waktunya kan jelas ada KPI, OKR yang jelas untuk meng-capture seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke. Jadi sebenarnya jadi waktu untuk keluarga pun terpenuhi juga gitu ya Mas ya. Sambil tidak melupakan tanggung jawab memang yang ada di kantor gitu. Betul. Oke, nah ini aku penasaran Mas. Apakah ini tempat kita jadi bisa mengembalikan sampah-sampah kemasan dari, mungkin kita kan setiap bulan dapat produk gratis dari kantor, sebulan setelahnya habis, daripada dibuang, kita kemudian ada inisiatif untuk menciptakan campaign di internal AVO Sustainable Living dengan menyediakan Rebox ini kerjasama dengan ekosistem. Jadi sampah-sampahnya nanti bisa didaur ulang untuk menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Tapi dari positifnya tim itu tiap mengembalikan satu kemasan sampah bisa dari produk-produk AVO, bisa dari yang lain gitu. Itu langsung dapat saldo GoPay. Itu lumayan kan daripada dibuang ke tempat sampah. Seru banget. Dapat 10 udah bisa buat beli kopi. Oke. Terus menarik. kita juga lagi ngebikin sistem untuk nambahin rewardnya dalam bentuk setiap pengembalian ini dapat 1 reward dari perusahaan per pengembalian kemasan tuh diberikan nilai saham tertentu yang nanti akan dibelikan ke akun-akun saham yang itu sudah dipilihkan oleh perusahaan. Jadi kita meniru beberapa sistem yang ada di negara Eropa, bagaimana mereka sampah itu memberikan reward juga buat warganya gitu. Oke. Tapi memang sebenarnya reward itu kadang-kadang kan ada yang sebenarnya nggak usah pakai reward, harusnya sudah punya kewajiban sendirilah secara otomatis gitu. Tapi sebenarnya reward itu juga salah satu hal yang membuat kita lebih terbiasa kali ya Mas. Betul. Dan lebih semangat. Kalau sebelumnya kalau membiasakannya masih susah, ini membiasakannya di awal dengan reward biar menjadi karakternya mereka juga, habit. Kalau habitnya udah jalan, pasti nanti pelan-pelan kan nggak perlu ada reward semacam itu. Tapi ya ini dorongan buat mereka supaya kontribusi mereka ke planet dimulai dari diri sendiri. That's nice. Ini kita mau coba. Nah gimana caranya? Pakai aplikasi gitu jadi ada aplikasinya dari ekosistem. Ini di AVO Maps-nya gitu, kita harus scan dulu. Nah udah ke-detect kan alamatnya juga sesuai. Nah langsung kita sesi input. Nah kita cuma dikasih waktu 30 detik untuk mengembalikan. Jadi dimasukin aja ke sini.
itu nanti sensornya merespon. Oke. Nah, ini langsung kelihatan input berhasil 1 wow. buah, Keren dapat banget poin ya. Nah, ini juga bisa dimasukin lagi yang kedua. Nah, ini udah input berhasil 2 buah. Input selesai. Oke. Nanti langsung ke convert, kita dapat points, dan kita langsung dapat tadi reward dalam bentuk saldo. Wah, menarik nih, ini kayaknya keren banget buat dilakukan oleh company lain mungkin ya Mas ya gitu, untuk sama-sama membuat habit untuk memilah dan membuang dan recycle sampah itu lebih baik lagi gitu. Dan teman-teman menjadi terbiasa, kalaupun nanti mereka setelah itu nggak di AVO, paling nggak mereka meninggalkan legacy betul. yang positif di sini. Terus kemudian masih ada kayak bahkan reward yang dalam bentuk saham, mereka keluar dapat account atau rekening dana nasabah yang ada value-nya di situ juga. Oke, menarik. Oke, Mas Aan, kebenaran aku tuh baru baca satu buku, judulnya Clean, tulisan dari James Hamblin gitu. Dia bilang kalau memang pengen menerapkan sustainability, ya udah better tidak usah memproduksi apapun, tidak usah membeli apapun gitu. Ya mungkin banyak juga orang-orang yang jadi kayak bertanya gitu, aku tuh harusnya kemana, harusnya seperti apa gitu. Tapi menurut Mas Aan sendiri gimana tuh tentang hal itu? Ya, kalau di sini kita merasanya ekosistemnya belum 100% siap untuk memikirkan ke arah sana, karena harus ada flow ekonomi yang bergerak jelas. Dan yang paling penting sih dan mendasar fundamental itu dilakukan lewat inisiatif individu yang masif gitu. Nah, dimulai kayak yang dilakukan di AVO dari karyawannya ngajakin melalui awareness di konsumennya, kemudian community-nya, apalagi Gen Z yang mereka memiliki inisiatif yang jauh lebih tinggi untuk melakukannya sendiri, dan bahkan kita lakukan instruksi apa mereka udah aware duluan gitu. Senang melihat generasi seperti itu, tapi ke depan ini bukan hanya tentang sedotannya ganti bukan plastik, tapi juga tentang langkah yang lebih besar lagi, gimana kita ngomongin emisi karbon, gimana kita ngomongin tentang hutan lindung yang ada di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin menyusut, perlu ada policy juga sih. Kami merasa di AVO bahwa swasta punya peran yang sentral di sini dan harus dilakukan bareng-bareng. Nah, kita di sini lebih memposisikan Gen Z yang ada di sini maupun seluruh karyawan sebagai inisiator. Apapun ide dari mereka yang positif, perusahaan pasti memberikan jalan untuk mereka supaya ide-ide brilian itu bisa dieksekusi. Kembali outputnya adalah impact apa yang kita ciptakan gitu. Oke, menarik sih ya, karena mungkin ada juga yang itu yang di awal aku bilang, karena checklistnya banyak banget, orang jadi akhirnya nggak mau melakukan gitu kan, karena mungkin merasa apa yang saya lakukan itu tidak akan punya impact gitu. Benar. Atau mungkin karena checklistnya banyak banget, dia akhirnya tidak panik sendirilah gitu, mau bingung mau mulai dari mana dan segala macam. Padahal apapun, kalau aku recap sedikit ya Mas ya, apapun yang kita lakukan sekecil apapun itu memang memberikan impact, walaupun memang tidak semua checklist kita masukin gitu. Jadi emang kecil-kecil tapi yang penting bisa dilakukan dengan lebih banyak orang, masif pun akan lebih baik lagi gitu. Oke Mas, ada nggak sih sebenarnya dari AVO sendiri gitu ya, ada next step-nya untuk program sustainability ini, atau ada hal baru yang akan dilakukan di tahun ini? Sustainability kan sebenarnya betul, aspeknya cukup banyak. Mungkin salah satu yang kita jadikan sorotan selain environment yang kita akan terus coba kerjain terus, itu adalah empowerment dari sisi pemberdayaan dari sisi wanita. Ini yang kita jadikan PR. Kemarin sempat ngobrol di It Starts With You tentang women empowerment, dan sering kan kita ngelihat peran wanita itu dikesampingkan. Padahal jumlah wanita yang ada di Indonesia cukup banyak, tinggi dan dari waktu ke waktu pasti akan bertambah. Peran itu yang kita harus kasih terus moral support dari perusahaan seperti apa, dan keleluasaan dari perusahaan seperti apa. Karena beberapa waktu yang lalu AVO sempat mengalami case di mana beberapa karyawan wanita yang harus resign karena tidak diperbolehkan suaminya bekerja. Real case yang ada di sini. Jadi kita nggak ngomong jauh-jauh. Di situ ada kayak kesedihan gitu. Kenapa harus seperti itu? Padahal dari sisi
policy yang diberikan perusahaan yang tadi udah sangat luas, bahkan sampai jam kerja pun dibikin fleksibel, mereka bisa bekerja dari rumah, peran mereka sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai ibu kerja juga terpenuhi sepenuhnya. Tapi again, empowerment ini yang akan kita lakukan, PR-nya tadi adalah gimana sudut pandang pria ini dikemas lebih baik lagi. Man empowerment untuk support woman empowerment. Kalau itu terjadi mungkin akan jauh lebih berdaya dari si wanitanya. Karena aku juga sempat lihat di Afrika gitu ya, di mana perempuan-perempuan itu setelah mereka menghasilkan uang gitu dengan usahanya mereka gitu, ternyata bisa membawa kayak membuat keluarganya itu menjadi lebih naik tingkat lah istilahnya gitu, which is sebenarnya itu dukungan untuk perempuan di dunia kerja tuh diperlukan banget gitu ya, Mas. Betul. Oke, Mas Aan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kah ke teman-teman di rumah gitu tentang terkait dengan value sustainability-nya AVO atau mungkin secara general? Ya, kalau secara general AVO meyakini bahwa perusahaan ini atau bisnis yang dijalankan oleh AVO adalah sebagai tools untuk membuat dampak lebih besar. Dan cara itu dimulai dari dalam kita sendiri di AVO, dimulai dari kami dan karyawan untuk menerapkan dan melakukan langkah-langkah yang ada di gaya hidup kita sehari-hari dengan menggunakan plastik lebih sedikit, kemudian bahkan nanti ada tahapan tidak menggunakan plastik lagi. We hopefully soon impact yang diciptakan oleh brand yang ada di AVO juga untuk lebih besar lagi. Kita memiliki peran serta. Kalau kita berbicara tentang humanity, itu tidak hanya antara kita manusia dengan manusia, tapi tentang lingkungan kita juga. Dan kita akan terus melakukan seperti itu, dan langkah ini adalah langkah kolaboratif antara AVO, konsumen, serta karyawan yang ada di sini, sehingga kita akan menciptakan masa depan ini di tangan kita. Someday kita akan menyesal kalau ngomongin uang aja, someday akan menyesal karena kalau alamnya ini nggak bersahabat lagi, tidak ada yang bisa dicari lagi. Betul. Jadi pesan untuk semuanya, let's do this together, karena masa depan masih panjang dan kita perlu bergandengan dan perlu langkah kolaboratif untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui penciptaan lingkungan, kondisi society yang jauh lebih baik lagi. Itu sih yang mau kita lakukan, dan ya kita nggak bisa sendirian, harus langkahnya kolaboratif. Betul. Oke, thank you banget Mas Aan. Banyak banget yang aku dapatkan dari investigasi hari ini gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa mendapatkan banyak ilmu baru gitu kan, dan bisa memulai suatu hal yang kecil aja gitu, nggak ada masalah mau sekecil apapun, yang penting dimulai aja dulu. Terima kasih sekali lagi sudah memperbolehkan aku main-main ke sini terus ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita bertemu lagi soon ya Mas gitu, dan bisa cepat main ke Jakarta lagi. Ya pasti. Oke, tadi kita udah ngobrolin banyak banget sama Mas Aan gitu dari AVO Innovation Technology, dan memang secara grup sudah sangat holistik untuk melakukan atau sudah berkomitmen gitu ya untuk melakukan aksi-aksi sustainability yang bukan cuman mengumpulkan packaging kosong aja, bahkan mereka melakukan adopsi orangutan, terus udah gitu juga mereka memikirkan tentang hiu tikus yang ada di Alor gitu ya, spesies hiu yang memang sudah hampir punah gitu. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya sustainability itu sangat luas, tidak melulu berhubungan hanya dengan packaging gitu kan. Jadi seperti apa yang tadi aku obrolin sama Mas Aan, memperlihatkan bahwa aksi sekecil apapun itu bisa memberikan impact yang sangat besar, apalagi jika aksi-aksi kecil tersebut dilakukan oleh banyak orang secara masif. Jadi kalau misalnya kalian terpikir untuk melakukan sebuah aksi yang terkait dengan sustainability, nggak perlu ragu, walaupun aksi itu hanya sekecil mengumpulkan empty skincare kalian untuk didaur ulang atau untuk di-upcycle. Karena di saat hal-hal kecil itu dijadikan satu, maka impact-nya akan menjadi luar biasa banget untuk mendukung program sustainability di dunia. Oke, sampai di sini investigasi kita kali ini gitu. Dan kalau kalian kira-kira ada ide atau ada pertanyaan yang benar-benar pengen kalian tahu lebih detail, lebih dalam, dan pengen aku investigasi, silahkan tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu di investigasi berikutnya.